Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Abdillah dengan NIM 201999023. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti saat sekarang ini. Salawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan model batch dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Hastria Effendi Emfram Aifa. Langsung saja kita masuk kepada latar belakangnya, yaitu di mana seperti yang telah diuraikan dalam konsep ataupun komponen dan prinsip desain pembelajaran, bahwa desain pembelajaran merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan suatu sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam mengembangkan desain pembelajaran adalah prinsip-prinsip kurikulum yang kondisi pembelajarannya. Oleh karena itu, kita harus mengingat kembali prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran adalah teknik pengelolaan dalam mencari masalah instruksional. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran perlu dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Kemudian, tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain akan muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan tersebut. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang sedang dihadapinya. Banyak model-model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam kesempatan ini pemakalah hanya akan mengulas singkat tentang model desain pembelajaran yang diusung oleh Anthony, yaitu WBTS. Tujuan sebuah desain pembelajaran adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia dan memecahkan suatu persoalan yang sedang dihadapinya. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah, di mana rumusan masalah pada paper ini yaitu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran batch. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan model batch ini dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama kita masuk dulu pengertian dari model pembelajaran batch ini, yaitu menurut Anthony ataupun Tony Batch adalah salah satu pendidik jarak termuka yang mengembangkan model berdasarkan pada filosofi pembelajaran terbuka. Pendidikan terbuka ataupun pembelajaran terbuka adalah visi dan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh setiap individu dengan pembatasan minimal. Filosofi ini mengemukakan fleksibilitas sistem untuk menghilangkan masalah yang disebabkan oleh hambatan, misalnya usia, lokasi, geografis, keterbatasan waktu, dan situasi ekonomi. Batch mengemukakan pentingnya interaksi dan fleksibilitas karena ia merasa kurangnya hal tersebut dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Pada tahun 1995, ketika model dikembangkan, Batch memiliki keinginan untuk mengeteskan cara di mana teknologi modern akan mencapai pembelajaran yang terbuka. Dia mengembangkan teknologi yang dapat memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengurangi biaya instruksional serta mengalang popularitas, memiliki independen struktur dan supaya mudah diakses dan menghilangkan waktu dan hambatan situasional dan menghapus penghalang terbesar untuk belajar, yaitu jarak antara tempat tersebut. Pada saat ini ia menawarkan pemikiran berikut bagaimana teknologi dapat digunakan seperti
Yang pertama yaitu integrasi televisi, telekomunikasi, dan komputer melalui digitalisasi dan teknik kompresi. Yang kedua yaitu mengurangi biaya lebih menggunakan aplikasi telekomunikasi fleksibel melalui perkembangan seperti ISDN ataupun serat optik ataupun radio seluler. Yang ketiga, miniaturisasi ataupun kamera kecil, mikrofon, layar tampilan resolusi tinggi ataupun yang kecil. Yang keempat itu peningkatan portabilitas melalui penggunaan komunikasi radio. Yang kelima yaitu meningkatkan kekuatan pemrosesan melalui pengembangan microcap baru yang teknik perangkat lunak yang canggih. Dan yang terakhir yang keenam yaitu peningkatan lebihnya kuat dan user friendly dalam perangkat lunak sehingga lebih mudah bagi pengguna untuk membuat ataupun mengkomunikasikan materi-materi yang diajarkan. Kemudian BETS ini mengemukakan sebuah model desain pembelajaran yang beri nama Font and System Design, di mana model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh BETS ini sangat erat berkaitan dengan perkembangan bahan ajar dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh, yaitu SPJJ. Hal ini mudah dimengerti karena BETS memiliki banyak pengalaman selama berkecimpung dalam dunia SPJJ di Inggris dan di Kanada. SPJJ ini telah digunakan secara luas sebagai alternatif sistem pendidikan yang dilakukan secara reguler. Sistem pendidikan ini telah membuka kesempatannya luas bagi pendidikan ini telah membuka kesempatannya luas karena suatu hal dan yang lain-lainnya. Sistem pendidikan jarak jauh memiliki sumber ataupun sejumlah karakteristik yang khas sebagai berikut, yaitu yang pertama dapat kita lihat yaitu terpisahnya lokasi tutor dan siswa geografis. Yang kedua, adanya dukungan organisasi penyelenggaraan program. Yang ketiga yaitu digunakannya media dan teknologi dua arah. Yang keempat yaitu berlangsungnya proses komunikasi dari dua arah. Yang kelima, terselenggaranya seminar yang mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan program berbasis instruksi. Adapun langkah-langkah yang tepat untuk melakukan model BETS ini yaitu ada 3 langkah. Yaitu langkah yang pertama yaitu dalam model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh BETS ini mengembangkan kerangka isi materi pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam langkah awal ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi sasaran ataupun siswa, yang kedua menganalisis kurikulum, yang ketiga menentukan isi materi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian pada langkah kedua yaitu BETS mengemukakan sebuah konsep yang dapat digunakan sebagai faktor untuk memilih jenis media dan teknologi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh tersebut. Konsep tersebut dikenal dengan istilah action, yaitu yang merupakan singkatan beberapa faktor. Yang pertama, yang A yaitu merupakan akses, yang C merupakan cost, yang T merupakan teaching foundation, dan yang I merupakan interaction ataupun user friendliness. Yang kelima, yang O yaitu organizational access, yang N yaitu novelty, dan yang terakhir S yaitu speed. Kemudian dalam konsep action ini sebagai kriteria untuk menentukan media dan teknologi yang digunakan dalam menyampaikan substansi pembelajaran dalam program sistem pendidikan jarak jauh merupakan suatu hal yang unik, yang bersifat unik. Media dan teknologi dalam program sistem pendidikan jarak jauh juga dikemukakan oleh Robert Hennig dan kawan-kawan pada tahun 2005, mengemukakan beberapa jenis media yang dapat digunakan untuk menyampaikan substansi dalam program sistem pendidikan jarak jauh ini. Yaitu yang pertama yaitu media cetak, yang kedua media audio, yang ketiga media video, yang keempat komputer, yang kelima multimedia, dan yang terakhir yaitu jaringan komputer. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu langkah terakhir, di mana langkah terakhir ini yaitu model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan
dikemukakan oleh batch ini menyampaikan isi atau materi pembelajaran kepada siswa yang mengikuti program sistem pendidikan jarak jauh. Dalam hal ini, siswa berperan sebagai target audiens. Untuk mendukung keberhasilan langkah ini diperlukan adanya beberapa sarana pendukung, yaitu yang pertama, gudang dan sarana penyimpanan bahan ajar. Yang kedua, perpustakaan sebagai tempat mencari referensi dan pengembangan bahan ajar ataupun substansi. Serta yang ketiga yaitu sistem komunikasi dan teknologi untuk menyampaikan isi materi pelajaran atau pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ke yang inti penerapan model pembelajaran batch dalam pembelajaran PJOK. Dalam PJOK, pembelajaran dilakukan melalui gerak yang dapat meningkatkan kemampuan ke arah afektif, sikap, kognitif, pengetahuan, dan psikomotor berupa keterampilan bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran di sekolah akan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik, seperti guru menyampaikan informasi dan untuk memahami hakikat pendekatan pembelajaran PJOK diperlukan pemahaman tentang belajar mengajar. Di sini belajar yang dimaksud adalah seorang yang mengikuti proses adanya perubahan tingkah laku yang terjadi. Sedangkan mengajar adalah memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan terhadap sekelompok ataupun individu dengan bermacam-macam strategi pendekatan. Nah, sekarang kita masuk kepada penerapan model batch ke dalam pembelajaran PJOK melalui 3 langkah yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu langkah yang ke-1 atau yang pertama, di mana mengembangkan kerangka dan isi materi pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam langkah model awal ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi suatu sasaran ataupun peserta didik, di mana di sini pada pembelajaran PJOK guru harus mengidentifikasi peserta didik terlebih dahulu sebelum memulai prosesnya belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu menganalisis kurikulum. Pada poin ini guru menganalisis kurikulum yang sudah diterapkan terlebih dahulu, apa saja yang dipelajari pada pembelajaran PJOK tersebut, kemudian merancang silabus dan kemudian membuat RPP PJOK. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan isi materi pembelajaran. Dan pada isi materi ini, guru PJOK harus menentukan isi materi yang akan diajarkan pada peserta didik, misalnya materi sepak bola dan mempelajarinya tentang teknik dasar sepak bola terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam poin terakhir ini, guru menentukan pendekatan ataupun strategi yang digunakan pada saat proses pembelajaran PJOK berlangsung. Kemudian kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu batch ini mengemukakan sebuah konsep yang dapat digunakan sebagai faktor untuk memilih jenis media dan teknologi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh. Pada langkah kedua ini, guru PJOK harus menentukan media dan teknologi apa yang digunakan pada proses pembelajaran jarak jauh ataupun via online seperti pada saat pandemi sekarang ini, seperti melakukan daring yang belajarnya hanya lewat HP ataupun laptop seperti Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya lainnya. Konsep tersebut juga dikenal dengan istilah action yang sudah dijelaskan pada tahap yang tadi, yaitu berupa access, cost, teaching foundation, interaction ataupun user friendly, kemudian organizational ISIS, kemudian novelty, dan yang terakhir speed. Pada media teknologi program sistem pendidikan jarak jauh juga dikemukakan oleh Robert Heineck dan kawan-kawan pada tahun 2005, yaitu menyampaikan substansi ataupun program pendidikan jarak jauh, yaitu dengan media cetak, media audio, media video, komputer, multimedia, dan jaringan komputer. Kemudian di langkah yang ketiga, yaitu langkah terakhir, yaitu menyampaikan isi materi pembelajaran PJOK kepada siswa mengikuti program sistem pendidikan jarak jauh. Untuk mendukung keberhasilan langkah ini diperlukan adanya beberapa sarana pendukung, yaitu gudang dan penyimpanan bahan ajar pada pembelajaran PJOK.
Yang kedua, perpustakaan sebagai tempat mencari referensi untuk mengembangkan bahan ajaran substansi dalam pembelajaran PJOK tersebut. Dan kemudian sistem komunikasi dan teknologi untuk menyampaikan isi materi pembelajaran PJOK tersebut. Misalnya pada pembelajaran bulu tangkis kepada siswa, seorang guru menyampaikan materi dengan mengirimkan video, kemudian siswa disuruh membuat video dengan cara mempraktekannya dan dikirim lagi kepada guru tersebut, ataupun dengan cara tetap maya seperti Zoom, Google Meet, dan lainnya. Jadi pada model pembelajaran batch ini merupakan model pembelajaran jauh yang dilakukan dengan media teknologi. Menurut penulis, ini cocok digunakan pada saat pandemi sekarang ini. Akan tetapi sebenarnya model batch ini kurang efektif dalam pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran PJOK yang lebih banyak menuntut praktek yang dilakukan di luar ruangan ataupun di lapangan. Pada pembelajaran PJOK, peserta didik juga dituntut bisa melakukan olahraga tersebut ataupun mempraktekkannya secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, di mana model pembelajaran batch ini adalah salah satu pendidik jarak terkemuka yang mengembangkan model berdasarkan pada filosofi pembelajaran terbuka dan pendidikan terbuka. Batch ini mengemukakan sebuah model desain pembelajaran yang bernama Found and System Design, di mana sangat erat kaitannya dengan pengembangan bahan ajar yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh. Hal ini mudah dimengerti karena batch ini memiliki banyak pengalaman selama berkecimpung dalam dunia SPJJ di Inggris ataupun di Kanada. Dan kemudian sarannya yaitu semoga dengan hadirnya video ini dapat menambah wawasan bagi orang yang mendengarkannya, kemudian sebagai acuan pembelajaran selanjutnya, dan semoga dengan adanya model pembelajaran batch ini dapat diterapkan oleh guru di sekolah, apalagi pada saat pandemi sekarang ini, dan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan juga agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah tersebut. Saya menyadari bahwa pada saat saya menyampaikan materi tadi banyak terjadi kesalahan ataupun hilap. Saya banyak-banyak minta maaf. Semoga dengan adanya video ini untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu model dan desain pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.